Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sejarah kali ini akan membahas seorang panglima perang dan juga penakluk. Ia adalah seorang panglima perang yang terkenal pemberani dan penyabar, dan juga terkenal sebagai seorang orator ulung yang fasih. Tampuk pimpinan perang ditumpukan di pundaknya oleh kaum Quraisy, hingga akhirnya ia menjabat sebagai pemimpin pasukan berkuda dan kepala gudang persenjataan kaum Quraisy. Ia berperang melawan kaum muslimin dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak. Dalam perang Uhud, ia menyerang kaum muslimin dari arah belakang di saat ia melihat pasukan pemanah kaum muslimin turun ke bawah bukit untuk menghimpun harta rampasan perang. Ia berhasil merubah kekalahan pasukan orang-orang musyrik menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Adapun dalam perang Khandak, ia menyusun strategi untuk melintasi Pari dan hampir saja ia berhasil melintasinya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan badai kencang sehingga pasukan yang dipimpinnya mundur dan menderita kekalahan. Umur beliau lebih muda 13 tahun dari Nabi. Ibunya bernama Asma. Adalah saudara perempuan Ummu Fadil, istri Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW. Ia adalah seorang penikmat kekayaan ayahnya yang sangat berlimpah. Ia tidak pernah menggeluti pekerjaan tertentu di masa jahiliyah. Ia hidup berpoya-poya dan mengemari pekerjaan seperti latihan menunggang kuda, lomba pacuan kuda, dan berburu. Setelah sekian lama ia memerangi kaum muslimin, saudaranya pernah mengirimkan sepucuk surat dalam rangka untuk mengajaknya masuk Islam. Dalam surat tersebut menuliskan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu hal yang paling aneh dari keenggananmu masuk Islam. Saudaraku, gunakanlah akal sehatmu. Pantaskah orang seperti Anda tidak mengerti tentang Islam? Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, "Di mana dia?" Aku menjawab, "Mudah-mudahan Allah mendatangkannya." Nabi mengatakan, "Pantaskah orang seperti dia tidak mengerti tentang Islam?" Seandainya dia menjadikan dendamnya dan kesungguhannya bersama pasukan kaum muslimin, niscaya hal itu lebih baik baginya, dan kami akan mendahulukannya sebagai panglima perang daripada yang lainnya. Pikirkanlah, wahai saudaraku, sebab kamu telah kehilangan banyak peluang untuk meraih amal soleh. Sepucuk surat inilah yang menjadi faktor penyebab dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah masuk Islam, ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memohon ampunan kepada Allah bagi dirinya. Rasul pun memohon ampunan kepada Allah dalam rangka untuk memenuhi keinginannya. Setelah 3 panglima perang yang ditentukan oleh Rasul gugur dalam perang Mu'tah, beliau berinisiatif memimpin pasukan kaum muslimin. Ia merubah strategi secara total. Pasukan Romawi mengira bahwa kemenangan akan mereka raih setelah melihat perbedaan kostum perang pasukan kaum muslimin. Beliau dan pasukannya akhirnya berhasil masuk menerobos sebuah gerbang pertahanan pasukan Romawi. Lewat benteng inilah pasukan muslimin dapat keluar dari kepungan pasukan Romawi dengan selamat. Pada saat pembebasan kota Mekah, ia menghancurkan patung Al-Uja sambil bersair, "Hai Uja, aku mengkufurimu bukan untuk memohon ampunanmu. Aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanmu." Beliau juga ikut dalam berperang menumpas orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Beliau juga pernah memimpin pasukan kaum muslimin untuk membebaskan beberapa wilayah baru. Ketika melihat ada kelemahan dalam barisan pasukan kaum muslimin dalam perang Al-Yamamah melawan Musailamah, ia menyuruhkan untuk memisahkan barisan pasukan kaum muslimin. Ia memisahkan pasukan kaum Muhajirin dan pasukan kaum Ansor, dan memisahkan pasukan setiap kabilah. Dengan strategi ini, pasukan kaum muslimin meraih kemenangan gemilang
yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Ketika pemimpin pasukan Romawi bertekad untuk memerangi kaum muslimin, Abu Bakar mengatakan di hadapan kaum muslimin, "Demi Allah, aku akan menumpas mereka dengan beliau." Beliau juga pernah berhasil membebaskan seluruh wilayah Syam. Dalam pertempuran, seringkali beliau menyerukan di hadapan pasukannya, "Siapa di antara kalian yang berjanji akan berperang sampai titik darah penghabisan? Berhembuslah engkau, wahai angin surgawi. Allahu Akbar. Sesungguhnya hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari ini tidak pantas berlaku sombong. Ikhlaskanlah perjuangan kalian. Allah akan melihat setiap amal usaha kalian." Pada kesempatan lain, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mencopot jabatan beliau sebagai panglima perang agar orang tidak menjadikan beliau sebagai fitnah bagi dirinya. Kemudian Sayyidina Umar bermaksud mengangkatnya kembali, tetapi beliau menolak. Al-Hafidh bin Katsir pernah mensifati beliau sebagai orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan seorang pun di antara pasukannya yang tertidur. Dan beliau juga pernah berkata, "Tiada malam yang dihadiahkan kepadaku seorang pengantin wanita atau dikabari berita kelahiran seorang putra. Lebih aku sukai dari malam yang sangat dingin dari sebuah misi perang, dan pagi harinya aku menyerbu pasukan musuh." Wafatnya beliau di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Dan akhirnya beliau ini yang bernama lengkap Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Sulaiman dan digelari Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Di era modern zaman sekarang ini, strategi-strategi perang dari Sayyidina Khalid bin Walid masih dipelajari di berbagai universitas di negara Jerman dan Inggris. Baiklah, itulah sisi sejarah singkat dari seorang panglima perang Sayyidina Khalid bin Walid. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat Yusuf ayat 111.